kita nih. Ada Ima selaku orang yang berpikir zaman dahulu dan juga Vivi yang hidup banget nih dengan budaya sekarang yaitu budaya modern. Aku Ima. Pagi ini pemikiran-pemikiran tradisional, tapi bukan jadul ya, kakak, bukan jadul. Saya cuma suka dengan pemikiran itu yang stabil dan terkesan tidak mempunyai banyak identitas. Jadi kita tetap satu ya, satu yang jelas aja. Oke, perkenalkan nama aku Vivi guys. Aku adalah orang zaman sekarang yang apa-apa itu yang penting cocok dulu gitu, baru nanti kita pikir. Jadi kalau kalian semuanya di rumah nih ya merasa kalau kita tuh sefrekuensi bisa mau, kalian bisa hubungin Pasku guys. Kenal aja udah beda banget ini ya frekuensinya ini. Oke, aku ada pertanyaan nih buat Ima dulu mungkin nggak sih? Gimana sih orang dulu itu membentuk suatu kelompok? Kalau dulu tuh ya membentuk satu kelompok tuh kita tuh harus memiliki tujuan yang jelas dulu. Jadi kan misalnya PKP nih, ibu nih yang di desa itu tujuannya jelas untuk apa. Terus misalnya juga kalian mau ke remaja masjid itu tujuannya jelas ya. Dan setiap kelompok yang terbentuk itu harus stabil dan juga strukturnya jelas. Jadi tidak hanya yang penting terbentuk kelompok, tapi juga strukturnya jelas siapa yang ketuanya dan juga di dalamnya itu masih mengandung nilai-nilai dan kecocokan serta juga itu tadi Jelas garis bawah yang jelas. Tapi kalau pemikiran sekarang beda sih kak. Kalau menurutku ya pemikiran sekarang itu, kalau misalnya kita tuh sama-sama punya minat ya, minat kita sama, ya udah kita enak gitu loh kalau kita mau membentuk suatu kelompok gitu. Misalnya kita sama-sama suka alam ya, terus kita suka drakor, kita suka masak-masak gitu. Itu tuh gampang kalau mau gabung-gabung kelompok gitu. Tapi keluarnya juga gampang sih. itu sih yang bikin aku bingung tuh itu ya. Aku juga menyadari sih kalau aku juga orang zaman sekarang, cuma aku tuh kayak heran gitu loh, kok bisa sih orang tuh keluar masuk kelompok tuh dengan semudah itu gitu, kayak pintu mall aja kayak selamat datang, selamat jalan kayak gitu loh, kayak semudah itu tuh kok bisa gitu loh. Kayak itu loncat banget. Iya, gampang banget sih kalau itu. Kayak gimana ya? Hidup lu simple gitu loh, nggak perlu dibikin ribet gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok, ya udah kita keluar aja dari grup itu. Nggak usah kita pakai masalah ini kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita masuk suka kita, ya udah kita keluar suka kita aja gitu. Aduh, mulai memanas nih suasananya teman-teman. Oke, sekarang ngomongin identitas nih. Ima itu pasti percaya nggak sih kalau identitas itu pasti stabil ya? Itu jelas banget dong, karena ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal ya, bahwa kita tuh harus stabil di dalam kelompok tuh, kita harus stabil. Jadi kan misalnya kita ikut kelompok A, ya sesulit apapun, seberat apapun ya kita harus mempertahankan di situ, karena kayak ada tanggung jawab moral yang harus kita pikul. Kalau aku nggak setuju ya, kayak kita tuh punya identitas banyak loh sebenarnya. Misalnya pagi kita bisa join komunitas masak nih misalnya ya. Terus nanti siangnya kita tuh bisa kumpul-kumpul komunitas kopi atau yang suka melukis-melukis gitu biasanya kita tuh bisa juga. Atau kita malam itu juga bisa kok jadi apa kayak tempat-tempat curhat teman-teman kita. Pokoknya kita tuh fleksibel banget. Kita bisa berubah-ubah loh. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus, kita nggak capek keluar masuk terus kita ganti sana ganti sini, itu kayak emang nggak capek gitu ya? Sebenarnya tuh letak serunya tuh kayak gitu kak, kayak gimana ya, kita tuh bisa berubah-ubah gitu loh, kita tuh dikenal dengan banyak identitas gitu, jadi kayak ya seru gitu loh. Oh gini ya vibes-nya di sini, oh gini ya vibes-nya di sini gitu. Nah, dengan teknologi di zaman sekarang yang sudah semakin maju nih,
menurut Ima tuh kumpul itu masih perlu nggak sih? Atau kayak mungkin udah nggak zaman gitu? Kalau menurut saya ya, kalau kita kumpul dengan kelompok kita, menurutku ya tetap harus kumpul bertemu sama orangnya sih. Mungkin bisa di rumah-rumah teman, atau di kafe, atau di warung-warung kopi nih. Kalau misalnya orang-orang yang masih di pedesaan, karena kan kita ini kumpul dengan kelompok kita, berarti kita nganggap mereka tuh sama-sama seperti keluarga. Kita harus ketemu, kita harus tahu dia gimana, supaya nggak salah paham kalau misalnya kita pakai aplikasi chat-chat seperti itu. Kayak menurut saya sih gitu ya. Tapi sekarang kan zaman kan sudah berkembang nih ya. Kita tuh bisa pakai beberapa aplikasi yang bisa jangkau banyak orang gitu. Jadi ya walaupun kita beda kota, kita jauhan, kita tuh tetap bisa berkomunikasi, kita tetap bisa berkumpul dalam satu forum gitu, dan nggak harus ketemu gitu, bisa kok sekarang. Nah itu tuh yang bikin aku tuh kayak kok bisa gitu loh, nggak ketemu, nggak tahu nih orangnya kayak apa, kayak ya udah kita virtual aja gitu, kayak ini beneran orang atau robot kita juga nggak tahu kan. Itu sih yang bikin aku kayak masih bingung sama postmodernisme ini. Dia aslinya gampang sih kalau memang kakaknya mau nih ya. Kalau kita pengen ketemu banyak orang ya, kita tuh bisa gunain aplikasi yang di situ tuh banyak orang kok bisa join, bisa gabung. Jadi gampang gitu. Kita nggak harus ketemu, kita nggak harus ribet untuk cari tempat, cari waktu. Semuanya fleksibel gitu. Baik orang-orang yang di pedesaan ya, terus orang-orang yang di kota yang jauh gitu, tetap bisa berkumpul kita. Gampang aja sih sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke konflik nih. Gimana sih menurut kalian nih, cara orang zaman dahulu sama orang zaman sekarang itu menyelesaikan suatu masalah? Mungkin dari Imah terlebih dahulu deh. Kalau dari pemikiran saya nih, orang menyelesaikan masalah ya berarti harus kumpul untuk menyelesaikan dan juga disaksikan dengan banyak orang. Jadi harus ada penanganan di situ, biar debatnya tuh benar-benar kayak yang dibahas memang benar permasalahan, nggak yang melebar sampai kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada penengah, ya kita kalau misalnya ada yang si satu ini tuh ngomongnya udah melewat, karena ini bisa mengingatkan. Jadi kita tetap harus dalam batas permasalahannya aja, jadi biar nggak melebar dan makin banyak permasalahan. Jadi Biar nggak ada salah paham juga. iya, ya. Kalau itu gimana? Kalau menurutku sih sekarang itu hal-hal itu bisa jadi masalah kan ya. Kayak misalnya ya kita salah ngirim chat atau kita salah ngomong apa gitu di chat, bahkan ngirim emoji atau stiker yang sama pun itu bisa jadi masalah loh. Kayak hal kecil itu padahal ya, tapi ya tahu ya ini juga sekarang ada aja. Salah tanda baca pun aja udah salah gitu ya. Iya, kalau kadang biasanya tuh ya lewat DM tau gak sih? Lewat DM akhirnya voice aja panjang banget kayak gitu. Bisa juga mereka itu kayak ngediemin, awalnya ngediemin, tapi balik lagi sih ikut mereka juga ya gimana gitu. itu sih yang agak aku bingungin dan ada juga isu kami itu dari situ. Padahal kan kalau orang-orang yang pemikirannya pengen zaman sekarang banget nih, kalau ada masalah yang paling indir atau apa gitu, sedangkan kalau dahulu ya udah masalah selesai ya udah selesai gitu. Jadi nggak pakai nyindir atau harus di aplikasi gitu loh. Misalnya kayak ini kan masalah pribadi atau masalah kelompok gitu. Tapi ini kan apa kayak permasalahan itu sebenarnya emang kecil ya, emang kecil. Tapi kalau misalnya batasnya itu emang gak wajar, karena kita tuh tetap bertanggung. Tapi kalau misalnya selainnya itu ya gimana ya? Kita tuh tetap gak bisa gitu loh. Kalau disuruh untuk langsung menyelesaikannya itu gak bisa gitu. Tapi ya peraturan kalau kita ngejalanin misalnya mencari sesuatu ketika lo nonton gitu ya, untuk orang-orang yang pikirannya sama kayak saya ini ya, itu kita tuh ngomong gitu. Jadinya kalau misalnya dengan cara gitu ya mungkin itu sebagai bentuk apa ya, ngungkapin kayak unek-unek lah gitu, nggak yang negatif terus sih sebenarnya.
Wah, berarti ini benturan modernisme versus postmodernisme banget ya. Nah, menurut Ima nih, kelompok sekarang itu gimana sih? Ya, kalau dari tradisional sih simple aja ya. Kita gabung kelompok tuh karena adanya aturan, kecocokan, dan juga persamaan nilai dan adanya tujuan yang sama. Misalnya kalau ada kelompok tani, terus pengajian atau organisasi sekolah. Nah, dari situ kita membentuk kelompok itu harus ada strukturnya dan juga pemimpin, ada batasan. Yang penting nyaman dan juga teratur sih dari saya. Wah, kalau untuk pemikiran sekarang tuh untuk membentuk kelompok sosial itu beda. Sekarang tuh kalau misalnya kita punya minat, terus kita sefrekuensi lah, itu gampang banget kalau kita membentuk kelompok sosial. Misalnya kalau kita suka drakor nih, sama-sama suka drakor, nanti kita tuh bisa kumpul sama drakor kan, se-fandom gitu. Terus kalau misalnya suka game online, kita tuh kumpul sama komunitas-komunitas online gitu, misalnya gamers kah atau yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita suka masak, sekarang kita suka olahraga, pedal ya misalnya, nanti kita bisa berubah lagi loh kesukaan kita. Jadi fleksibel aja gitu. Yang penting tuh kita asik, kita enjoy gitu ngejalaninnya. Bisa kasih contoh nggak perbedaan yang paling jelas menurut kalian di kehidupan nyata tuh kayak gimana sih? Kalau kataku ya, mungkin kalau orang dulu tuh kalau misalnya kita kumpul buat arisan, ya di situ isinya ya arisan, isinya yang ngobrol sama tetangga, yang itu isinya kan arisan kan benar-benar tetangga nih, kita jadi kenal satu sama lain. Jadi isinya ya arisan, terus nyicil, ngobrolin soal rumah tangga mungkin kayak gitu. Jadi lebih seru gitu ya. Iya, karena lebih akrab gitu sih jadinya. Nggak ada pakai HP gitu. Iya. Menurut Vivi gimana sih? Kalau untuk sekarang sih lebih kayak gimana ya? Kalau misalnya kita itu ada komunitas, kita ada komunitas gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang kita kumpul nih orang-orang yang suka pedal lah misalnya, nah nanti ada hal baru gitu, kayak pemikiran baru kan. Kenapa kita nggak buat komunitas pecinta alam atau pecinta kopi atau orang-orang yang suka berdonasi gitu lah ya misalnya. Itu kita tuh kayak ya udah kita tuh punya identitas banyak gitu loh. Kalau misalnya kita dikenal sama orang, misalnya saya sendiri nih, oh itu Vivi yang pecinta alam gitu. Tapi di lain komunitas aku tuh dikenal sebagai orang yang suka membantu, suka buka-buka donasi gitu untuk bantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ya kita sukanya fleksibel aja. Bahkan kita tuh bisa loh membentuk komunitas tanpa harus saling bertemu gitu. Nah, itu sih anehnya menurut saya. Kayak kok bisa kita membentuk kelompok tapi kita nggak ketemu sama lain, berarti cuma virtual aja gitu loh. Itu menurut saya aneh sih. Nah masalahnya kan yang dipentingin dari kita loh ya, kayak ya nggak apa-apa kita nggak harus ketemu, tapi yang penting emosional kita tuh dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita virtual nih ya, jadi ya udah kita memang kita tahu mereka kayak gimana ya. Mungkin dari fisik aja ya, kita nggak yang terlalu dekat secara gimana saling bersentuhan gitu. Tapi kita tuh tahu bahwa oh anak ini dari sini tuh gini-gini, ini orangnya gini-gini. Jadi kalau pas kita ada event untuk ketemu bareng, kita tuh bisa ya udah kita tuh udah kenal gitu loh. Emosional kita tuh dapat. Jadi akhirnya di dunia nyata itu kita nggak tahu ya orang itu kayak gimana gitu kalau secara komunitas secara virtual ini tadi. Ya soalnya kadang biasanya tuh kita tuh nggak jauh beda gitu orangnya. Ya kita kalau misalnya komunitas kita bertemu sama orang ini, udah kita di komunitas itu juga bertemu sama mereka. Tapi kadang ya kita juga ngajak-ngajak orang lain gitu. Jadi ya gampang aja. Oke, kita break dikit nih. Coba kalian sebutin kelompok paling unik yang pernah kalian lihat. Iya sih, aku pernah lihat kelompok bapak-bapak gitu kan, di pos kampling gitu kayak sore-sore nih kumpul habis pulang kerja gitu. Bapak-bapak gitu sering kayak ngomongin, habis ini pasti hujan nih gitu. Padahal tuh kayak nggak tahu ya, kayak perasaanku sih nggak mendukung, tapi kayak bapak habis ini pasti hujan. Nah itu kayak sering banget gitu. Dan kita bilang gitu tuh tiba-tiba hujan beneran tahu. Itu masih penting sih. Percaya nggak percaya ya. Aku tuh punya kayak komunitas pecinta suara hujan di buat komunitas serius beneran. Kayak misalnya nih ya,
ada temanku yang orang Bandung gitu ya, di Bandung hujan, terus samaan nih temanku di Malang juga hujan, mereka saling ngirim ini loh suara hujan mereka, kayak mereka tuh memperdebatkan hujan di mana yang bikin relax gitu, hujan di mana yang hawanya itu lebih syahdu kayak gitu kayak nggak bermasalah banget gak sih, masa hujan diperdebatkan. Bener lucu kan? Gak tahu ya, mungkin sebagai relaksasi mereka kali ya. Udah nanti kita ribut beneran ini malah. Berbeda-beda. Emang hujan punya karakter. Hujan bisa ya ini gaya hujan yang miring atau gaya apa gitu. Vibe-nya kan beda. Udah. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih. Menurut kalian ada nggak titik tengah antara cara lama dan cara baru ini? Oke, kalau menurut aku ya, dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi yang semakin maju, kita memang beberapa waktu juga harus fleksibel sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa terlalu kaku. Jadi tapi tetap harus ada aturan-aturan yang jelas. Aku setuju sih, emang pemikiran sekarang itu kan kita tuh gak bisa ya kalau harus disuruh pemikirannya tuh monoton, kaku gitu. Kita tuh suka yang fleksibel, suka yang cair gitu. Tapi kita masih tetap memegang kayak prinsip kita tuh harus punya adab, kita tuh tetap punya norma, kita tetap punya nilai dari komunitas gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang mikir komunitas kita itu jelek, itu karena mereka tuh lihat dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Tapi yang penting kan dari kita sendiri itu punya nilai tersendiri gitu loh untuk menghapus atau menampik pikiran mereka itu sih. Setuju. Karena ya tetap ya kita harus yang jelas itu kita harus punya tanggung jawab dan juga kelompok ini tuh harus ada manfaatnya gitu loh. Nah, teman-teman pendengar kita hari ini itu dia diskusi panjang kita hari ini bersama dua teman kita yang sudah hadir pada podcast kali ini dengan debat ringan tapi penuh dengan makna. Terima kasih Ima dan terima kasih Vivi sudah hadir pada podcast hari ini. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Terima kasih.